Motivasi sama halnya dengan membersihkan badan. Motivasi membuat kita menjadi bersih dan seger seperti habis mandi. Motivasi akan membawa impact yang besar bila dilakukan secara berkala. Nah, di hari yang baik ini, agen-agen Aswata berkesempatan mendapatkan motivasi dari seorang motivator handal yang luar biasa. Beliau merupakan pembicara di bidang sales, motivasi, leadership, management, customer service, team building, dan public speaking. Beliau telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraina, Moskow, dan kota-kota yang lainnya. Lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 16 tahun terakhir dalam James Quiz Dreams Achiever. Lebih dari 27 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar, baik di dalam maupun di luar negeri. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Beliau juga seorang narasumber di Radio Smart FM 95.9 FM setiap Selasa pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia bagian Barat selama lebih dari 14 tahun. Untuk itu, Bapak Ibu agen Aswata, mari kita berikan sambutan yang meriah. Inilah Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Quiz. Thank you very much, Ibu Dewi. Terima kasih banyak. Wih, ada aplaus lagi. Selamat pagi Ibu Dewi, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Christian. Senang sekali kita ketemu lagi dan juga agen-agen Aswata. Selamat pagi ya, ada 300 orang, hampirlah 300 orang yang hadir. Senang sekali kita ketemu lagi ya, dan memang sudah direncanakan supaya kita bisa ketemu kali ini dalam kondisi yang jauh lebih mantap. Ya, langsung kita mulai saja. Sesi saya singkat ya, di bawah 2 jam itu udah dianggap singkat lah ya. Oke, dan walaupun singkat, kontennya banyak. Maka dari itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, silakan jika Anda ada waktu yang bisa Anda fokus dan konsentrasi, silakan fokus dan konsentrasi, oke? Saya sangat usulkan Anda tidak, kalau bisa tidak sambil bekerja, sambil mendengarkan siaran ini seperti Anda dengar radio gitu ya. Ini adalah untuk Anda belajar, sehingga saya perlu Anda sebisa mungkin lihat ke layar, lihat slide yang saya tampilkan, dan lebih penting lagi bukan hanya lihat dan dengar, catat poin-poin yang penting, karena yang bermanfaat buat Anda bukan yang apa yang akan saya sampaikan. Bukan. Yang bermanfaat buat Anda adalah dari apa yang saya sampaikan, apa yang mau Anda lakukan. Itu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat. Kalau hanya apa yang saya sampaikan, itu tidak beda dengan dengan radio, tidak beda dengan nonton di YouTube saja. Oke? Namun yang penting, value-nya, di mana Anda sendiri dapat manfaatnya adalah jika satu dari apa yang saya jelaskan, Anda tulis apa yang Anda mau lakukan dari apa yang saya jelaskan, dan setelah hari ini Anda benar-benar melakukannya. Nah, itu baru hasilnya. Oke, hasilnya. Kalau tidak, hanya sekedar dengar aja hiburan satu jam. Oke ya. So silakan siap-siap catat. Oke, kalau bisa videonya di on, tapi kalau tidak convenient, videonya tidak di on, nggak apa-apa. Yang penting Anda fokus, konsentrasi, dan catat. Oke, sebisa mungkin tolong jangan sambil bekerja sambil dengar ya. Dan kalau Anda lagi nyetir mobil, mungkin ya kalau saya boleh sarankan, minggir aja ke parkiran dan Anda catat di parkiran. Oke ya. Oke, langsung kita mulai saja Bapak-bapak sekalian karena waktunya mepet sekali. Alright. Inilah yes. Host boleh tolong izinkan saya share? Host boleh tolong izinkan saya share? Oke, saya share ya. Right, langsung aja. Ya, ini adalah kick off
again 2021. Ya, ini adalah sales motivation-nya, dan sekali lagi terima kasih Ibu Dewi sudah berikan saya kesempatan untuk melayani teman-teman. Untuk teman-teman yang pertama kali ikut saya, silakan Anda follow Instagram saya. Silakan follow Instagram @JamesGui. Ini Instagram saya, oke? Instagram saya @JamesGui. Dan jika Anda mau dapatkan tips-tips gratis bagaimana tingkatkan prestasi Anda, tingkatkan sales Anda, tingkatkan closing Anda, silakan Anda ke YouTube. Dan subscribe YouTube channel saya, James Gui Official. James Gui Official, oke? Di James Gui Official-nya ada ratusan kiat-kiat bagaimana Anda bisa tingkatkan kinerja Anda dan tambah sukses, oke ya? Silakan Anda manfaatkan wadah-wadah seperti ini, oke? Right? Zaman sekarang sudah ada banyak yang kayak gini-ginian, so manfaatkan ya. Oke, Bapak-bapak Ibu sekalian, selalu kita mulai dengan 3 lingkaran ini. Ya, selalu setiap stamina sebisa mungkin saya mulai dengan 3 lingkaran ini. Silakan Anda gambarkan saja 3 lingkaran ini di kertas Anda, di catatan Anda, di mana lingkaran paling luar itu adalah what, apa yang mau Anda capai. Lingkaran paling luar adalah what, yaitu apa yang mau Anda capai. Oke? Itu ibaratnya target lah ya. Nanti satu persatu kita akan bahas. What itu adalah target. Apa yang mau kita capai ya. Dari apa yang mau kita capai, barulah kita tentukan bagaimana cara mencapainya. How. How itu adalah bagaimana cara mencapainya. Nah, ini pun akan kita bahas. Karena cara mencapai target zaman sebelum COVID dan zaman sekarang agak berbeda sedikit. Oke, nanti kita akan bahas how-nya. Namun, Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman agent, how ini dan what ini penting, tapi tidak sepenting yang di tengah. Yang di tengah ini adalah why. Kenapa Anda mau capai target ini? Kenapa itu penting? Apakah mencapai target ini penting nggak untuk Anda? Oke, karena semakin besar alasannya, semakin kuat alasannya, semakin Anda punya kekuatan untuk maju. Oke, ya. Nah, silakan Anda tulis. Untuk Anda yang bisa tulis ya. Oke, silakan. Why itu adalah motif. Why itu adalah motif. Tujuannya betul ya. Ya, why itu adalah motif. Orang-orang yang punya motif yang jelas, orang-orang yang punya motif yang besar, itu otomatis motivasinya tinggi. Oke, jadi motivasi berasal dari kata motif. Dan karena ada motif, maka karena ada tujuan, maka ada motivasi. Misalnya, kalau tujuan kita adalah kita mau capai angka ini, kita mau dapat komisi ini, supaya dengan komisi ini kita mau DP rumah. Nah, motifnya jelas. Dengan uang ini, komisi ini, kita mau beli tiket supaya nanti COVID sudah selesai, kita antar orang tua ke Tanah Suci. Motifnya jelas. Oke, ya, atau saya sudah kepepet ya, anak saya harus kuliah, dia perlu uang kuliah dan saya perlu uang ini supaya anak saya bisa kuliah. Motifnya jelas. Dan kalau motifnya jelas, otomatis motivasinya tinggi. Tapi kalau ditanya, kenapa penting buat Anda capai? Dan jawabannya ya, kalau capai syukur, nggak capai juga nggak apa-apa. Ya, motifnya nggak jelas. Kalau motifnya nggak jelas, nggak bakalan motivasi tinggi. Betul? Dan kalau motivasi tidak tinggi, sulit kita mau memperjuangkan setiap hari sehingga akhirnya capai target. Betul ya? Jadi capai target itu adalah, yes, ini yang saya mau capai, tetapi lebih pentingnya adalah kenapa begitu penting buat Anda untuk mencapai target. Oke, ya. So, Bapak-bapak, Ibu sekalian, silakan Anda catat ya. Untuk Anda yang punya kertas, silakan catat. Saya yakin Anda pun sudah tahu, tapi silakan catat aja, nggak usah ketik ke saya. Anda tulis di kertas. Apa target pribadi Anda? Target yang mau Anda capai di tahun 2021. Silakan Anda tulis angkanya. Silakan Anda tulis angkanya. Oke, ya. Saya yakinlah Anda pun sudah tahu angkanya. Ya, silakan Anda tulis angkanya. Oke. Bapak-bapak Ibu sekalian, untuk Anda yang sudah tulis angkanya, dan kalau Anda lagi pakai laptop,
silakan di garis paling bawah itu ada yang namanya reactions. Reactions, boleh kasih jempol. Nah, boleh kasih jempol, oke? Untuk Anda yang sudah tulis angkanya di kertas Anda, silakan kasih jempol. Nah, seperti Ibu Dewi sudah kasih jempol. Teman-teman di SO Cirebon pun sudah kasih jempol. Ya, yes. Pak Cali Gunawan sudah kasih jempol. Terima kasih. Ya, ayo. Yang sudah tulis angkanya. Oke, di SO dan Pasar pun sudah. Ibu Dwi Asita pun sudah. Terima kasih. Ayo, yang sudah tulis angkanya kasih jempol. Oke, ada Hatta. Yes, oke, good. Antonius, yes. SO Bogor, Mas Yon, terima kasih. Anto Pare, oke, good. Yes, oke, siapa lagi? Ignatius, yes. Sudirman, mantap, yes. BPN Ahadi, yes. Pak Syamsul sudah, yes. YHW Oppo apa? Ya, oke, sudah. Terima kasih banyak. Oke. Mas Rahman pun sudah, yes. Pak Syamsul Arif pun sudah, Pak Ari Laksmi pun sudah, yes. Ya, gitulah ya, oke. Supaya kita bisa berinteraksi sedikit, oke, ya. Jadi, yes, Anda sudah tahu what yang mau Anda capai, apa yang mau Anda capai, oke, bagus, ya. Apapun angkanya, minimal kita tahu apa yang mau kita capai. Nah, sekarang silakan Anda tulis. Saya kasih Anda waktu sejenak aja tulis. Ya, nggak usah lama-lama sih, 15 detik aja. Silakan Anda tulis. Kenapa begitu pentingnya buat Anda capai target tersebut? Kenapa? Why? Kenapa begitu pentingnya buat Anda capai target tersebut? Silakan Anda tulis, ya. Silakan Anda. Kenapa begitu pentingnya buat Anda capai target tersebut? Karena mengingat ya, kita capai target tersebut bukan demi target loh. Tapi bisa jadi demi komisi yang kita dapat akibat dari kita capai target. Demi bonus yang kita dapat akibat dari kita capai target. Atau prestasi dan kebanggaan yang kita dapat akibat dari kita capai target. Atau ilmu yang kita dapat akibat dari kita capai target. Dan karena kita punya ilmu tertentu, maka akibatnya kita capai target. Bisa jadi begitu. Atau kita menantang diri sendiri, menempa diri sendiri. Apa? Kenapa penting banget? Apa alasan Anda pribadi ya? Setiap orang target bisa sama, alasannya berbeda-beda. Target bisa sama, alasannya berbeda-beda. Silakan Anda tulis alasan pribadi Anda. Kenapa begitu penting buat Anda capai target di tahun 2021? Ayo, silakan. Silakan Anda tulis ya, oke? Why-nya Anda. Yes, why-nya Anda. Boleh sebagai tolok ukur kualitas saya sampai sejauh mana. Kualitasnya bisa dua loh. Kualitasnya dari si kualitas keterampilan saya maupun kualitas daya tahan saya. Kualitas perjuangan saya, semangat saya, pantang menyerahnya saya. Oke, nah, oke ya, why. Oke, setiap orang punya why. Dan ada satu why ini ya. Ada mau perbaiki rumah yang sudah lama tertunda. Yes, bagus ya. Oke, bagus. Ya, setiap orang why-nya beda-beda kan ya. Oke, good. Very nice. Ada satu yang saya lihat, ada chat mau ke Eropa ya kalau nggak salah ya. Wujud big dream saya. Tuh, untuk bisa ikut tour Aswata ke Eropa. Oke. Yes. Oke. Ya, oke, kita bicara tentang Eropa yuk. Nah, oke, yuk kita bahas mana Zoom saya nih. Nah, oke, di sini ya. Ya, oke ini dia. Why? Yes, ya. So why-nya orang berbeda-beda ya, dan why-nya kita bisa lihat kok why orang beda-beda. Big dream saya untuk capai target dan sebagainya. Oke, ya. Jadi poinnya adalah apa target Anda? Sudah ada, Anda sudah tulis targetnya. Dan why? Nah, bicara tentang Eropa, teman-teman, apakah ada insentif dari Aswata untuk teman-teman yang capai target di 2021? Ya, Anda pun sudah lihat ada bocoran nih mau ke Eropa. Yuk kita lihat target sama-sama nih, ya. Teman-teman, yuk kita lihat target sama-sama. Yes, ini adalah targetnya. Oke, tuh. Di seluruh dunia, orang paling suka kalau lihat gratis. Gratis. Dan Anda diundang untuk ikut gratis. Berarti nggak usah bayar. Nggak usah bayar tiket, nggak usah bayar uang makan, nggak usah bayar apa-apa. Oke? Anda punya kesempatan untuk pergi ke France dan Italia.
Wih, 2 negara loh. 2 negara. Oke. Prancis itu udah pasti pergi ke Paris. Oke. Prancis udah pasti ke Paris, ya. Dan kalau bicara tentang Paris, itu udah pasti pergi ke Menara Eiffel. Udah pasti ke Menara Eiffel. Udah pasti pergi ke jalan yang paling lebar seperti di Singapura, Orchard Road, tapi justru Orchard Road niru dari sana, yaitu namanya Champs-Élysées. Ya, itu toko-toko mewah semua di sana, lebar banget, oke ya. Itu wajib pergi, seumur hidup minimal pergi sekali lah, biar cium udara Prancis lah, oke. Dan salah satu hal yang paling menyenangkan adalah di kafe di dekat-dekat Menara Eiffel. Kita duduk di sana minum kopi. Minum kopi, makan kue, makan kek, makan croissant. Lihat Menara Eiffel di sana. Kalau bisa malam hari lagi. Waduh, itu pemandangannya indah banget. Oke, indah banget ya. Oke, wajib pergi. Nah, apa lagi? Selain dari Paris, lanjut lagi pergi ke Italia. Dan dari gambar ini sudah kelihatan, ini Venice. Venice ya, bahasa Indonesia apa ya Venice ya? Oke, Venice itu romantis banget. Oke, naik kapal ini nih, sampan ini, gondola. Dan si bule itu nyanyi loh. Si bule itu nyanyi sambil kita duduk di kapal itu. Makan ice cream lagi, buset. Ini enak banget. Oke ya, so habis-habisan kejar. Oke, jadi wattnya adalah 750 juta. Why-nya adalah supaya bisa pergi ke Paris dan Italia. Oke, dan bayangkan Anda sudah tiba di Paris dan Italia, Anda menikmati dulu selama ini lihat foto orang, lihat di bioskop, sekarang Anda udah di sana. Dan Anda bawa pulang foto, kasih orang-orang lihat semua. Wah, yang lain ngecas semua. Oke, ya. Nah, atau kalau Anda lebih nyaman dekat-dekat, ya sudah ke Shanghai dan Beijing. Oh, kalau ke Beijing sudah pasti pergi ke Great Wall of China. Ini satu mesti pergi lihatlah. Dan cara untuk qualify kan lebih ringan, 500 juta saja. Oke, ya. Nah, jadi target pertama Paris, Italia. Meleset sedikit pergi ke Beijing, ya. Dan kalau meleset sedikit lagi pun nggak rugi, pergi ke Bali, masih lumayan pergi ke Bali, oke ya. Nah, jadi silakan Anda targetkan dulu untuk tahun 2021 ini mau ke Eropa, mau ke Tiongkok atau mau ke Bali. Silakan Anda tulis dulu di catatan Anda, oke, mau ke Eropa, mau ke Tiongkok atau mau ke Bali. Tiga-tiganya gratis. Oke, ya. Kalau saya dari awal udah pilih ke Eropa. Saya pilih ke Eropa, mumpung dibayarin. Oke, kita kerja keras, tapi orang lain bayar kita untuk pergi ke Eropa. Dan ongkos pesawat, penginapan, makan. Oh, itu mahal loh itu ya. Oke. Ya, kita ke Eropa. Habis kalau batal kayak gini kan di luar dugaan orang ya, apa boleh buat ya, oke. Saya aja mau keluar kota, nggak berangkat gregetan banget, apa boleh buat ya, oke. Yes, oke. Yang penting kita capai dulu, oke. Kelihatannya tahun depan sudah bisa. Set your target, go to France and Italy, go to Paris, oke, go to Milan. Pasti. Kalau ke Italia mungkin ke Milan, ya. Milan itu pusat shoppingnya Italia. Keren-keren dah, lihat boleh-bolehnya di sana. Oke, langsung. Bagaimana cara capainya? Bagaimana cara supaya bisa ke Paris, bisa ke Prancis, Italia, Shanghai, Beijing, Bali? Target yang harus Anda capai 750 juta, 500 juta, atau 250 juta. Oke, target. Pasang targetnya. Pilih salah satu, kejar. Oke, jadi target itu Anda harus saking jelasnya sampai ibaratnya nih teman-teman, ibaratnya jam 3 pagi Anda lagi tidur nyenyak, ngorok lagi. Jam 3 pagi saya bangunkan Anda dan saya tanya kepada Anda, oke, Pak Yasin atau Pak Cahaya, oke, atau siapa, ya, oke ya. Tengah malam nih, Ibu Wiwik, saya ganggu nih, tengah malam jam 3 Anda tidur. Dan saya tanya, apa target kamu tahun 2021?
Dan Anda setengah tidur nih, setengah teler nih. Anda tanya, gila James, jam berapa nih sekarang? Jam 3 pagi. Lu gila ya jam 3 pagi tanya orang target ya. Ya udah, gue tanya aja iseng, target berapa? Dan Anda saking sambil dorong saya, Anda bilang, udahlah target saya tahun 2021 ini adalah 750 juta lah. Karena saya mau ke Paris dan saya mau ke Italia lah. Udah, jangan ganggu. Biar saya tidur. Setengah tidur pun Anda bisa jawab. Setengah sadar pun Anda sudah bisa jawab. Berarti angka itu udah masuk sampai ke sistem Anda. Itu ciri orang sukses. Setengah sadar tanya aja bisa jawab. Banyak orang melek pun tanya apa targetnya, nggak jelas. Mau sukses? Mau. Bohong siapa? Oke, ya. Jadi silakan Anda harus tahu. Setengah tidur pun kalau ditanya, Anda tahu targetnya. Nah, itu langkahnya. Oke, nah kalau sudah tahu itu, right, bagaimana caranya, ya. Nah, berikutnya kalau targetnya sudah jelas, baru pikirkan how-nya, perencanaannya. Karena Anda dan saya tahu, nggak mungkin kita capai target ini dengan sendirinya. Nggak bisa. Harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tahap-tahap yang harus kita lakukan. Supaya ujung-ujung capai target. Anda pun sudah capai berulang-ulang, Anda tahulah. Ya, dan berdasarkan perencanaan ini, baru kita laksanakan. Berdasarkan perencanaan ini, baru kita laksanakan. Oke, target sudah jelas. Apa sudah jelas? Kenapa pun sudah jelas. Kenapa? Karena mau renovasi rumah. Kenapa? Karena mau ke Paris, mau ke Beijing, mau ke Shanghai, terserah. Oke. Perencanaan. Bagaimana itu? Silakan Anda tulis. Planning itu harus ada dua hal. Kalau kita mau buat berencana, harus ada dua hal. Satu adalah apa yang mau kita lakukan. Aktivitasnya. Aktivitasnya bisa kirim WA ke 50 orang. Telepon satu persatu nasabah lama. Itu kan aktivitasnya. Oke, aktivitasnya. Ya. Kedua, di samping setiap aktivitas, harus tulis tanggal dan jam pelaksanaannya. Kapan hal itu mau Anda lakukan? Kalau di samping kegiatan itu tidak ada penjelasan kapan itu akan dilakukan, berarti itu akan dilakukan kapan-kapan. Kalau kapan-kapan, itu udah berarti kalau pas lagi ada mood, saya kerjakan. Kalau pas ada waktu senggang, saya kerjakan. Itu nggak akan terjadi. Kalaupun terjadi, nggak akan konsisten. Dan kalau tidak konsisten, nggak bakalan capai target. Maka namanya planning harus ada dua. Apa yang mau Anda lakukan dan kapan hal itu dilakukan. Sehingga kalau Anda buka jadwal Anda, mau jadwal di handphone atau jadwal di buku agenda tulis, terserah. Kalau Anda buka jadwal Anda, setiap hari, katakan hari ini, ya, jam 9 sampai jam 10, hari ini hari Senin, jam 9 sampai jam 10, apa yang mau Anda kerjakan? Jam 10 sampai jam 11, apa yang mau Anda kerjakan? Jam 1 sampai jam 2, apa yang mau Anda kerjakan? Sehingga setiap jam, itu adalah hal yang Anda mau kerjakan, yang sedikit demi sedikit memuncak ke Anda capai target. Jadi itu dia, harus ada target, harus ada perencanaan, baru ada pelaksanaan. Dan kalau tuh ini gambarnya ya, ini gambarnya, oke? Ini gambarnya tuh harus ada target apa yang mau kita capai, pelaksanaannya baru dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Kalau kita kerjakan sesuai dengan direncanakan, kita akan capai ini. Jadi dari atas turun ke bawah, dari bawah turun naik ke atas lagi. Itu urutannya. Oke? So, teman-teman, sesi berikutnya, nah, maksudnya sekarang berikutnya saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara mencapai target Anda. Oke? Bagaimana cara mencapai target Anda, ya? Oke. Jadi apa perencanaan Anda untuk mencapai target untuk tahun 2021? Bagaimana planningnya? Ya, Anda silakan tulis. Ya, silakan Anda tulis. Kalau mau sekarang coret-coret nggak apa-apa. Ya, silakan tulis. Hitung mundur. Kalau Anda mau capai 750 juta, katakan,
ya, kalau Anda mau capai 750 juta, silakan hitung mundur dari Januari sampai Februari sampai Desember. Setiap bulan berapa puluh juta yang mau Anda capai. Berapa ratus juta yang Anda mau capai setiap bulan. Sehingga secara total Anda capai 750 juta. Jadi target tahunan harus dipecahkan menjadi target bulanan. Oke, target tahunan dipecahkan menjadi target bulanan. Oke. Nah, nggak usah tulis sekarang karena itu makan waktu. Ya, itu silakan Anda catat ya. Poin pertama ya, PR pertama adalah target tahunan dialokasikan ke setiap bulan. Januari berapa yang mau Anda capai, Februari berapa yang mau Anda capai, dan sebagainya. Sehingga Januari sampai Desember ditotalkan, Anda capai 750 juta misalnya. Tapi kalau target Anda 500 juta, ya sudah. Januari setiap bulan, berapa ratus juta yang mau Anda capai, berapa puluh juta yang Anda capai, sehingga setahun capai 500 juta. Gitu ya. Silakan Anda harus tulis setiap bulan berapa yang mau Anda capai. Setiap bulan. Oke. Next, teman-teman. Ini coba perhatikan ya. Orang-orang yang lakukan ini, target 1 tahun, katakan 750 juta, dibagi dengan 12 bulan. Sehingga pukul rata lah. Oke, pukul rata. Sudah saya bilang dengan pasti, nggak bakalan capai target. Nggak bakalan capai target. Oke, target tidak mungkin. Target 1 tahun dibagi 12 dan setiap bulan angkanya sama. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kenapa? Setiap bisnis, mau bisnis hiburan, bisnis pendidikan, bisnis traveling, bisnis apapun, setiap tahun itu ada pasang surutnya. Ada high season, ada low season. Betul kan? Ada bulan-bulan tertentu penjualannya pasti deras. Bulan-bulan tertentu penjualannya surut. Kita semangat pun pasar nggak siap. Betul nggak? Oke. Ya, misalnya saya bawa training. Bisnis saya adalah training. Ya, sesemangatnya, omset saya Januari ini, Februari, omset saya bulan Februari nggak bakalan bisa hitung 4 minggu kerja. Nggak bisa. Karena 1 minggu itu udah tutup buat Imlek. 1 minggu udah tutup buat Imlek tuh. Oke, walaupun bukan semua orang merayakan Imlek, tetapi dalam suasana Imlek orang malas lah ikut Zoom ginian, betul kan ya? So 1 minggu Imlek itu sudah praktis nggak bisa. Oke, 1. Kedua, ya mungkin ya masuk ke bulan puasa itu kegiatan pasti berkurang. Bulan puasa kegiatan udah berkurang. Idul Fitri itu udah zero itu. Dan Idul Fitri itu walaupun Idul Fitrinya 2 hari, tetapi orang pulang kampung dan sebagainya, praktis 14 hari nggak kerja tuh. Betul kan? Jadi apakah saya bisa bagi rata? Kalau bagi rata udah ketahuan bulan puasa dan Idul Fitri pasti anjlok omset saya. Betul ya? Dan karena kita tahu bulan puasa dan Idul Fitri omset anjlok, kekurangan itu harus dipindahkan ke bulan-bulan lain kan? Kekurangan itu harus dipindahkan ke bulan-bulan lain kan? Dan Anda dan saya tahu bulan Desember itu paling bisa kerja 2 minggu pertama. Minggu ketiga, minggu keempat orang udah malas. Betul kan? Orang udah malas. Kalaupun nggak keluar kota, kalaupun nggak keluar negeri, di rumah aja relatif sudah suasana libur, nggak mau kerja, betul nggak? Ya otak dan tubuh sudah nggak mau bergerak gitu. Oke, otak dan tubuh udah cukup lah. Saya udah bengkok setahun. Masa 2 minggu terakhir pun harus kerja. Malas gitu kan. Otak udah boykot tuh. Otak udah boykot. Jadi Anda tahu, Desember hanya 2 minggu. Oke, jadi silakan PR-nya adalah target yang Anda mau capai dalam 1 tahun itu dibagikan menjadi bulan-bulannya. Oke, dan sudah pasti bulan Januari udah lewat tuh. Yang capai-capai, nggak capai apa boleh buat, saat Januari buang itu. Bulan puasa mungkin turun sedikit. Idul Fitri bisa jadi penjualan meningkat. Mana tahu. Ya ada orang Idul Fitri meningkat, ada orang Idul Fitri turun. Tergantung bagaimana Anda manfaatkan Idul Fitri itu.
Yes. Desember 2 minggu terakhir udah turun itu. Yes. Nah, jadi silakan Anda plot ya. Silakan, dan kalau Anda sudah tulis angkanya setiap bulan, tolong diskusi dengan leader Anda. Tolong diskusi dengan leader Anda, dan para leader tolong tanya kepada agen Anda, kenapa bulan ini kamu pasang angka ini? Kenapa bulan ini rada kecil? Kenapa bulan ini rada besar? Cari tahu alasannya dia. Oke, ya, tidak ada betul, tidak ada salah, tapi pasti ada pemikirannya, ya, pemikiran di balik itu yang dia pasang angka. Oke, nah, terus teman-teman, kita mau jangan sampai ujung-ujung baru capai target. Kita maunya start strong. Awal-awal sudah lari kencang. Kenapa awal-awal lari kencang? Kalau awal-awal lari kencang ada beberapa manfaat. Silakan catat. 1, kita masih segar. Kita masih segar. 2, kita masih penuh dengan harapan. Oke, akhir tahun udah teler, akhir tahun udah kempes. Betul ya? Oke ya, akhir tahun udah keseret-seret tuh. Oke ya. So, awal-awal kita masih segar, kita masih penuh harapan, dan alasan ketiga paling penting. Agen-agen lain masih relatif malas-malasan. Kompetitor Anda masih relatif malas-malasan. Rata-rata agen itu mulai bergerak, ototnya mulai hangat bulan April, Mei. Dan dia udah kepepet bulan September, Oktober, baru dia ngegas. Kalau Anda bulan September, Oktober baru mulai jualan habis-habisan, kompetisinya sengit. Tapi kalau Anda ngegas awal-awal, itu Anda curi start. Agen lain lagi mengantuk-ngantuknya, lagi malas-malasnya, Anda udah hajar. Gitu loh. Dan kalau Anda awal-awal aja udah capai angka-angka tertentu, itu akan semangatin Anda. Oke, itu akan, wah, Februari capai, Maret capai, April capai. Ih, seru ah, gitu loh. Ih, seru ah. Daripada, waduh, Januari nggak capai, Maret nggak capai, April nggak capai, buset dah, hutang 3 bulan pertama pindah ke sana, aduh, tambah berat lagi dah. Oke ya, jadi pastikan Anda awal-awal semangat. Oke, maka karena Anda mau start strong, silakan, ini poin berikutnya yang saya minta Anda catat. Silakan dari bulan Januari sampai bulan Agustus, katakan Januari sampai Agustus, itu pencapaiannya. Januari sampai Agustus, targetkan pencapaiannya. Sampai akhir Agustus, Anda sudah capai 70% dari target 2021. Wah, coba. Anda targetkan diri. Oke, Anda targetkan diri sampai akhir Agustus, Anda sudah capai 70%. Oke, dari target tahunan. Katakan target tahunan Anda 750 juta. Akhir Agustus, Anda sudah capai 500-an. Akhir Agustus. Coba bayangkan, akhir Agustus Anda sudah capai 500-an. 1, betapa bangganya. Kedua, betapa leganya. Dan ketiga, September sampai Desember, betapa entengnya. Betul kan? Ya, jadi ini tantangan buat Anda, menantang diri sendiri. Sampai akhir Agustus, capailah 70%. Meleset sedikit 65%. Meleset banget 60%. Kalaupun meleset sampai nggak ketolong, udah separuh, masih lumayan. Separuh udah ke kantong nih. Okay? Tapi lebih bagus targetkan capai 70% dari target Anda pada akhir di Agustus. Jadi kalau target Anda 500 juta, akhir Agustus sudah tercapai 350 juta. Gitu. Oke? Nah, itu yang dimaksud start strong. Bukan mulai dengan semangat-semangat. Saya bisa, saya yakin, bukan yang gituan. Start strong mah. Oke? Start strong itu bukan hanya teriak-teriak di kamar mandi. Enggak. Start strong itu terjemahkan dan diterjemahkan menjadi angka nyata. Oke? Jadi, nah sekarang saya usulkan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau Anda harus capai
70% dari target Anda pada akhir Agustus. Berarti dari Februari sampai Agustus, setiap bulan berapa yang harus Anda capai? Dari Februari, Januari sudah lewat lah. Dari Februari sampai Agustus, setiap bulan berapa yang harus Anda capai? Jadi saya minta Anda hanya fokus habis-habisan. Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Agustus. 7 bulan aja. Fokus habis-habisan 7 bulan itu. Akhir Agustus Anda capai 70%. Woi, September sampai Desember, you goyang kaki santai-santai pun capai target. Itu caranya. Oke? Nah, Pak James ngomong sih gampang, prakteknya susah. Ya tahu, saya juga begitu. Kami ini bulan lalu kita pasang target untuk satu event kami, ya targetnya 100 orang yang daftar. Di Januari targetnya 100 orang. Hasilnya adalah 220 orang daftar. Bablas target 2 kali lipat. Oke? Besok malam kami juga ada event, ya, Zoom event, sales visit, target 100 orang. Yang sudah daftar 200 orang. Oke, jadi di 2 kegiatan pertama awal tahun kita udah lampaui target 2 kali lipat. Enteng nggak? Enteng. Sisanya enteng nggak? Enteng. Oke, gampang nggak? Nggak gampang. Tapi menyenangkan nggak? Banget. Oke, silakan. Ya, Anda pikirkan ya bagaimana caranya. Anda pasang angka dulu. Berikutnya saya jelaskan kepada Anda bagaimana caranya. Oke, yang penting pasang angka dulu. Ya. Nah, sekarang how? Bagaimana supaya bisa capai angka yang kelihatannya menakutkan, kelihatannya sekaligus menggairahkan. Bagaimana caranya? Oke? Ini tips dari seorang yang namanya Brian Tracy. Dan sengaja saya tampilkan namanya. Brian Tracy ini bisa dianggap sales coach terhebat di dunia. One of the world's best sales coach, ya. Dan kalau Anda ke YouTube, Anda bisa dapat banyak sekali kiat-kiat dari Brian Tracy. Cuma masalahnya, kiat-kiat dari Brian Tracy itu dalam bahasa English. Kiat-kiat dari James Gui dalam bahasa Indonesia. Oke? Ya, jadi silakan Anda pilih. Mau James Gui dulu atau Brian Tracy dulu. Oke? Dan salah satu tip dari Brian Tracy adalah ini. Kunci sukses dalam penjualan adalah meluangkan lebih banyak waktu bersama prospek-prospek yang lebih menjanjikan. Kunci jualan yang sukses adalah meluangkan lebih banyak waktu Anda bersama calon-calon pelanggan yang lebih menjanjikan. Oke? Sekarang kita mau bertanya. Silakan Anda pikirkan. Oke? Dalam kondisi COVID ini, pasti ada orang-orang dan bisnis-bisnis yang terpukul berat oleh COVID. Sehingga tidak punya kebutuhan yang penting untuk asuransi, kerugian dan umum. Atau perlu pun nggak punya daya beli. Oke? Nah, kalau kita luangkan waktu kita berusaha menawarkan kepada orang-orang dan perusahaan-perusahaan kayak gitu, kan kecil kemungkinan. Dia nggak butuh, bisnisnya udah sepi. Kalaupun dia butuh, dia udah nggak ada duit itu, bisa bayar hutang aja udah bagus. Betul kan ya? Jadi dia nggak punya daya beli. Dan banyak orang sales bilang kepada saya, Pak James, kenapa ya di masa COVID ini jualan susah ya? Oke, dengar baik-baik nih. Banyak orang sales tanya kepada saya, Pak James, kenapa ya di masa COVID ini jualan susah ya? Saya jawab kepada dia, jualan susah karena Anda sedang jualan kepada orang yang lagi susah. Paham? Jualan susah karena Anda menawarkan kepada orang-orang yang lagi susah. Saya mau tanya, dalam kondisi COVID ini, apakah semua orang susah? Setiap jenis usaha lagi susah? Enggak juga. Adalah yang lagi panen raya ini. Ada yang lagi panen raya. Ada yang justru dalam kondisi ini buka cabang. Yang buka franchise. Buka gudang. Teman saya barusan pagi ini buka gudang. Buka gudang dalam kondisi ini dia buka gudang. Oke, ada nggak? Ada.
Nah, kalau Anda menawarkan kepada orang-orang kayak gitu, perusahaan-perusahaan kayak gitu, dia lagi butuh-butuhnya, dia lagi semangat-semangatnya, dia duitnya lagi kebanjiran nih. Oke, jadi silakan Anda diskusi, Anda pulang habis acara ini, Anda bikin rinci, Anda bikin list, oke? Siapa adalah orangnya atau siapa adalah jenis-jenis usahanya yang justru sekarang lagi panen. Sekarang lagi laris manis. Siapa itu? Oke. Jadi pertanyaannya adalah ini, oke ya. Siapa orang-orangnya dan di mana Anda bisa temukan orang-orangnya? Oke. Yuk, teman-teman, lihat gambar ini berikutnya, lihat gambar berikutnya yang saya akan minta Anda ketik di chat nanti apa jawaban Anda. Ketik di chat Anda apa jawabannya, oke? Orang ini, tunggu ya. Yes, mana dia? Tunggu. Ya, orang itu. Yes. Oke, dia lagi jala ikan. Nelayan ini lagi jala ikan. Ya, dia sudah bermodal. Dia beli jala, dia jala ikan. Dan hasilnya seperti ini. Dikit ikannya, kecil-kecil ikannya. Oke, tidak menyenangkan, menyedihkan, mengharukan bahkan. Oke, ya. Silakan Bapak-bapak Ibu sekalian, silakan ketik di chat. Ketik di chat, menurut Anda, kenapa walaupun si nelayan sudah luangkan waktu dan tenaga untuk menjala ikan, tapi hasilnya mengharukan? Kenapa menurut Anda? Silakan ketik di chat. Kenapa bisa terjadi ikannya kecil-kecil? Dikit-dikit lagi. Menurut Anda apa? Silakan ketik di chat. Pelan-pelan, singkat-singkat aja. Nggak usah panjang-panjang. Ya, singkat di chat aja. Silakan ketik di chat. Benar. Kolamnya dikit ikan. Lokasinya nggak pas, karena lokasinya salah. Oke, apa lagi? Salah empangnya, keberuntungan mungkin. Ya, oke, boleh. Salah lokasi. Tidak pakai umpan. Jala mana pakai umpan? Oke, salah sasaran. Masuk akal. Jala kecil karena sabar. Oh, caranya salah. Waktunya salah. Ya, waktunya ikannya lagi work from home. Oke, boleh. Karena pengaruh musim. Ya, oke. Ya, ikannya pada habis makan. Ala kecil. Lokasinya itu aja. Yes, Pak Jack. Yes, lokasi itu aja. Oke, tidak cari ikan di laut. Mantap. Oke. Sip. Jawabannya bagus-bagus semua. Jawabannya bagus-bagus semua. Yuk kita analisa ya. Anda pun sudah tahu jawabannya. 1. Salah lokasi. Maksudnya kita sedang prospek ke orang-orang dan bisnis-bisnis yang lagi bokeh. Betul ya? Kalau Anda nawarkan kepada orang yang lagi susah, mana ada daya beli. Oke? Anda pun tadi tahu, salah lokasi. Berarti jangan sampai tahun ini, walaupun Anda rajin telepon, Anda rajin kirim proposal, Anda rajin follow up, hasilnya nol. Kenapa? Salah membidik pasar. Salah segmen. Segmen itu lagi susah. Betul kan? Ya, 1. Kedua, ya, tadi salah tempat ya. Berarti sekarang kita apa? Berkaitan dengan pekerjaan kita, salah tempat itu adalah salah membidik pasar. Orang yang lagi susah, orang yang lagi nggak ada daya beli. Oke, ya. Jadi Anda harus bidik ke tempat-tempat yang lagi banyak ikan. Segmen-segmen bisnis yang lagi makmur. Segmen-segmen bisnis yang lagi panen. Segmen-segmen bisnis yang lagi laris manis. Ada nggak? Ada. Oke, 1. Kedua, ini yang menarik Bapak-bapak sekalian. Kedua adalah si nelayan itu dia jala di air yang dangkal. Coba lihat, dia jala di mana? Dia jala di air yang sangat dangkal. Oke? Dia jala di air yang dangkal. Tuh. Air itu sampai ke paha dia saja. Oke? Berarti dia nggak mau ambil pusing. Dia maunya yang gampang-gampang saja. Di air yang dangkal, mana ada ikan yang besar. Betul kan? Jadi kalau dia tidak mau bermodal waktu dan tenaga effort,
Dia maunya yang gampang saja. Tinggal jalan 5 langkah aja mau jalan ikan. Ya nggak ada lah. Yang ada kecil-kecil, jangan ngeluh. Loh, kenapa ya Pak James? Kenapa kalau jalan 5 angka ikannya kecil-kecil? Kenapa? Karena kalau si nelayan itu bisa jalan 5 langkah, nelayan-nelayan lain juga bisa jalan 5 langkah. Berarti kompetisinya banyak. Kalau you bisa 5 langkah, orang lain juga bisa 5 langkah dong. Nah, kalau orang sudah 5 langkah dan orang udah duluan lagi, yang you dapat sisa-sisa lah. Maka dari itu penting start strong. Kalau Anda tidak start strong dan Anda jalan 5 langkah aja, udah nggak kebagian, nggak kebagian. Oke, start strong. Biar orang lain yang nggak kebagian, Anda udah sapu semua dulu. Oke ya, satu. Jadi dia tidak mau ambil pusing. Oke, sebagian dari Anda, saya khawatirnya adalah rajin beraktivitas, tapi tidak mau ambil pusing. Anda hanya prospek pelanggan-pelanggan nasabah dan nasabah-nasabah yang mudah dijangkau. Atau Anda sudah nyaman sama mereka. Ada segmen lain yang memang daging di sana, tapi Anda nggak nyaman. Anda hindari yang daging, Anda cari yang tulang. Karena tulang itu nyaman. Bisa jadi begitu. Oke, saya tidak tahu. Jadi, jangan hanya mau ambil gampang saja. Oke, sebaliknya teman-teman. Sebaliknya, kalau nelayan ini mau repot sedikit, katakanlah ya dia sewa kapal, ya dia sewa sampan ini, dia sewa sampan, mana sampannya? Oke, dia sewa sampan, tunggu ya. Nelayan ini tunggu, maaf, maaf ya, saya cari slide-nya dulu. Yes, lari slide-nya. Nah, oke, dapat. Oke. Nah, kalau nelayan ini mau sewa sampan dan dia jalan agak jauh sedikit. Oke, dia bermodal nih. Dia modal waktu, tenaga, dia ambil resiko, keluar duit, resiko nih, sewa. Moga-moga dapat ikan lebih bagus. Nah, kalau dia dayung ke lebih jauh sedikit, dia akan dapat ikannya lebih banyak. Kenapa? Lebih sedikit kompetisi kan? Lebih sedikit nelayan yang berani sewa kapal kan? Nah, jadi semakin kita effort, semakin kita mau bermodal waktu dan tenaga, semakin kita mau beresiko sedikit, semakin hasil kita lebih tinggi. Dan kalau dia joinan sama orang dan dia mau ikan kayak gini, wih banyak banget gede-gede seger-seger, dia joinan sama orang kerjasama, sewa kapal yang agak gede sedikit, ya dapatlah ikan sebanyak ini. Oke, jadi kalau ditanya nih, mau nggak teman-teman dapat ikan sebanyak ini? Mau nggak dapat ikan segede-gede ini? Mau ya, mau dapat ikan sebesar ini, mau dapat ikan segede gini, sekaligus sapu aja target tahunan sudah tercapai. Mau nggak? Mau. Pertanyaannya, mau nggak bermodal sampai segini? Mau nggak pergi sampai agak jauh sedikit? Mau nggak beresiko? Nggak mau pusing, nggak mau capek, nggak mau resiko, tapi mau panen. Lu jangan mimpi dah. Jangan mimpi dah. Oke? Nah, tapi kalau kayak ginian dan dapat ginian, layak nggak ke Eropa? Layak, men. Layak ke Eropa. Betul kan? Tuh. Jadi pertanyaannya adalah, seberapakah Anda siap bermodal? Bermodal dalam arti bermodal waktu, bermodal tenaga, keluar dari zona nyaman, belajar keterampilan baru, supaya Anda bisa jangkau segmen market yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Itu modal itu. Modal. Oke? Dan semakin Anda bermodal, semakin luas jangkauan Anda. Semakin bermodal, semakin Anda bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang agen-agen biasa nggak mampu. Nah, itu yang kakap tuh. Yang kakap tuh.
sekaligus closing 100 juta, sekaligus closing 50 juta. Daripada yang gampang-gampang ngomong sampai berbusa 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya sampai sariawan 500.000, itu pun komisi dia minta. Oke, ya, capek kan? Sekaligus sikat ya 50 juta, 100 juta, lebih seru lah. Gampang nggak? Nggak gampang sih. Yang 3 juta, 2 juta gampang nggak? Gampang. Tapi 2 juta, 3 juta, 27 juta, 3 juta, sampai kapan capai 750 juta? Yang gampang itu susah. Yang gampang itu susah capai target. Yang susah closing itu gampang capai target. Ayo, ujungnya susah dan gampang sih. Oke, gampang di depan, susah di belakang. Susah di depan, gampang di belakang. Maka saya ajak Anda susah di depan. Kejar yang gede, pasang target 70% sampai Agustus. Itu susah di depan. Gampang di belakang. Oke, ayo start strong seperti itu ya teman-teman ya. Oke, waktu terbatas nih. Saya mau lanjutkan ya. Saya mau lanjutkan. Apalagi yang harus kita lakukan teman-teman? Suka tidak suka, karena COVID ini memaksakan kita, suka nggak suka, harus, tunggu ya, suka nggak suka, harus belajar keterampilan baru. Saya 27 tahun bawa training, nggak pernah pakai online kayak ginian, 100% offline. Tapi dalam kondisi kayak gini, suka nggak suka harus belajar online kan? Suka nggak suka harus belajar online. Saya biasa ngomong sama orang. Ini sekarang ngomong dengan satu titik di depan laptop ini. Oke, ya. Suka nggak? Nggak suka. Tapi harus nggak? Mau nggak mau? Mau makan ya? Mau, ayo jalanin. Gitu aja kan ya? Oke. Jadi, kenapa saya harus memaksa diri untuk lakukan sesuatu yang saya belum nyaman? Karena saya mau cari makan. Kecuali udah kenyang, ngorok pun ada duit, ya udah nggak usah pusing, betul kan? Tapi selama kita perlu cari nafkah, kita harus menyesuaikan diri dengan sitkon. Jujur kan, ingat, selama kita masih harus cari nafkah, kita harus menyesuaikan diri dengan sitkon. Kalau lo udah kaya, ngorok pun uangnya timpuk sampai kenyang, ya sudah tidur aja, nggak usah belajar cara baru. Tapi selama kita harus cari nafkah, kita harus bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke? Dan saya harus sesuaikan dengan kondisi yang ada. Harus belajar keterampilan yang baru. Keterampilan baru apa teman-teman? Keterampilan baru itu adalah mau tidak mau kita harus lebih banyak berhubungan dengan orang lewat online. Mau tidak mau ini. Oke, silakan catat ya, karena ini praktis ini, oke. Online itu by phone. Online itu by phone. Online itu by video call. Online itu by WhatsApp. Online itu by sosmed, misalnya Instagram, TikTok, whatever. Oke. Online itu kayak sekarang lewat Zoom. Jadi online itu macam-macam loh. Ya, alias virtual. Berarti kita lagi bicara sama orang yang secara fisik kita nggak bisa sentuh dia kan, itu virtual. Virtual itu lawan kata dari fisik. Kalau kita ketemu dia di kafe, kita bisa tepuk pundaknya, itu fisik. Sekarang kita di sini, walaupun kita dekat banget, tapi nggak fisik, virtual. Ya, jadi kita harus bisa satu, nyaman dan efektif komunikasi sama orang secara virtual. Oke, secara virtual. Teman-teman, sebelum saya lanjut, saya minta Anda tolong ketik di chat ya, katakan sejujurnya, jangan ada dusta antara kita. Bapak-bapak sekalian, saya di sini, Anda di sana, kita sudah lewat 1 jam. Apakah Anda bisa rasakan energi saya? Anda duduk di sana kan, di tempat Anda kan? Bisa nggak Anda rasakan energi saya? Ya atau tidak aja? Segitu aja, oke? Ya atau tidak aja? Oke ya, apakah Anda bisa rasakan? Ya, oh masuk tuh, ya bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Makin gregetan. Oh ya, oke. Bagus. Tuh, ya kan? Ya, Anda bisa tuh, bisa rasakan energinya. Malah bisa rasa panas, rasa gregetan. Padahal kita nggak ketemu loh. Oke? Jadi memungkinkan lewat satu titik kamera itu bisa bikin orang semangat loh.
Lewat satu titik kamera itu bisa bikin orang gregetan loh. Bisa bikin orang bertindak loh. Bisa. Kok bisa? Dari nggak bisa jadi bisa lah. Bagaimana caranya dari nggak bisa jadi bisa? Praktekin teman-teman, karena tahun lalu semua event saya lewat Zoom. Tahun lalu saya sudah adain total 2021 saya hitung total 728 sesi Zoom. 728 sesi Zoom. Oke, ya. Biasa. Maksudnya sudah terbiasa. Oke, ya. So, harus ada keterampilan baru. Harus ada keterampilan komunikasi lewat telepon, komunikasi lewat sosmed dan sebagainya. Oke, saya sekarang kasih sedikit tips tentang sosmed, Bapak-bapak sekalian ya. Sekarang saya kasih sedikit tips tentang sosmed, oke? Silakan Anda jawab ya. Oke. Katakan Anda terima, nggak usah lihat kata-katanya lah ya, nggak usah lihat kata-katanya. Anda terima WA dengan isinya kata-kata begini. Kata-katanya nggak penting, tapi semua kata-kata dan kata-katanya panjang lagi. Oke, ini pilihan A. Anda terima WA bersifat berbentuk teks, tulisan-tulisan. Oke, atau pilihan kedua, Anda terima WA dalam bentuk gambar seperti ini. Oke, satu adalah tulisan, satu adalah gambar. Silakan ketik di chat sekarang. Mana yang Anda pilih untuk mau baca? Lebih tertarik tulisan atau gambar? Tulisan atau gambar? Yang lebih buat Anda tertarik, tulisan atau gambar? Gambar kan? Gambar kan? Gambar kan? Gambar kan? Gambar kan? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya seru banget loh Ibu Dewi ya. Thank you ya teman-teman, partisipatif banget ya, seru ya. Oke. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, Anda sudah lihat hasilnya ya. Ini hasilnya loh. 100% orang lebih tertarik dengan gambar. Jadi kalau Anda dengan rajin kirim WA ke 100 nasabah, bentuknya tulisan semua, kira-kira akan dapat jawabannya? Kira-kira akan dapat tanggapan nggak? Nggak akan. Nggak akan. Dan Anda bilang apa? Saya sudah WA ke 100 orang, nggak ada yang tanggapi. Ya memang sih COVID bikin susah sih ya, maka dari itu orang nggak ada tanggapi. Bukan orang nggak tanggapi, bentuknya membosankan. Oke? Dan kita tidak sadar atas kenyataan itu. Kita pakai COVID sebagai alasan. Yuk. Nah, coba tunggu. Tapi Pak James, saya tidak pinter bikin gambar. Saya tidak tahu cara bikin gambar. Oke, coba dengar logikanya ya. Karena Anda tidak pintar bikin gambar, maka Anda kembali ke cara yang Anda bisa, tapi orang sudah tidak mau. Ayo. Karena yang orang mau Anda tidak bisa, maka supaya Anda yang gampang, Anda pilih cara yang Anda bisa. Tapi orang sudah nggak mau. Ayo, maunya yang mana nih sekarang? Maunya yang pilih gampang tapi nggak ada orang mau? Atau belajar yang orang mau? Ayo. Oke? Itu kenyataan. Jangan sampai saya sudah WA sampai jari bengkok, nggak ada respon. Bentuknya gimana? Tulisan sepanjang halaman. Halo, pantesan orang nggak baca. Lihat aja udah pusing. Oke? Nah, sekarang pilihan kedua Bapak Ibu sekalian ya. Pilihan kedua. Ada gambar dan pilihan kedua adalah ini. Pilihan kedua adalah ini. Hi, I'm reading this book called Tao Te Ching. Tao Te Ching. Oke, ya. Tao Te Ching dari Lao Tzu, Wisdom of Lao Tzu. Ya, dan ada satu kalimat yang saya suka sekali di sini, ya. Tulisannya adalah 良好的开始是成功的一半。良好的开始是成功的一半。Meaning, a good start is already half the success. So if you want to be successful in 2021, you must start it well, start strong. Ya, maka berdasarkan itu saya ciptakan satu seminar. Oke, Bapak-bapak sekalian, sekarang ketik di chat nih, ketik di chat. Antara tulisan
gambar dan video. Mana yang paling menarik buat Anda? Silakan. Antara tulisan, gambar, dan video, mana yang paling menarik buat Anda? Oke. Oke. Ya. Dan ini yang menjawab lintas usia, lintas gender, lintas latar belakang, lintas kota. Oke? Rata-rata kita semua lebih suka video. Jauh lebih suka video ketimbang tulisan. Jadi ratingnya apa? Video nomor 1, gambar nomor 2, tulisan buang ke laut. Oke, ya. Jadi kalau Anda tidak bisa bikin video, pincang loh. Pincang loh. Tapi Pak James gimana bikin video? Nggak susah. Bikin video itu yang penting Anda punya kamera, terus Anda punya alat kayak gini yang tripod, ya. Taruh kameranya, oke, taruh di meja, pencet rekam. Udah ngomong aja, stop, udah selesai. Jelek, ulang, stop, selesai. Gitu aja, bikin rekamannya aja, oke? Jadi nggak perlu ada orang pegangin, nggak usah orang pegangin. Kalau orang pegangin jauh nih, harus pakai baju yang bagus dan sebagainya, nggak usah. Ini taruh di sini, taruh di atas meja aja, lihat ke muka Anda sampai ke sini aja, ya. Bawah nggak pakai celana juga nggak apa-apa, orang nggak lihat kok, oke ya. Oke, asal videonya jangan jatuh, kameranya jatuh ketahuan. Oke, ya, so gampang bikin video semua bisa, ya. Tapi itulah yang diminati orang. Anda sendiri jawab kok. Saya kasih lihat bukti nyata ya. Saya kasih bukti nyata. Wih, waktunya mepet banget. Saya mau kasih bukti nyata, oke? Coba, ini di Instagram saya nih. Saya sengaja kasih studi kasus Instagram saya, ya. Saya buat satu brosur tentang komunikasi. Ya, saya ada program komunikasi tahun lalu. Saya buat brosur ini ya, dan saya post di Instagram saya. Lihat berapa banyak orang yang like. 695 orang like satu gambar ini. Saya buat video yang sederhana. Oke, di depan rumah saya aja, saya bicara. Anda lihat gambarnya pun kualitasnya nggak bagus-bagus amat karena saya pakai HP. Matahari silau lagi, mata saya lagi sipit. Udah dasarnya sipit, tambah sipit lagi. Oke ya. Video apa adanya. 6.000 loh. 6.000 loh. 10 kali lipat. Gambar sama video 10 kali lipat. Dan jujur kata, jauh lebih makan waktu bikin gambar ini daripada rekam video 40 detik selesai. Oke, jauh lebih cepat buat ini daripada ini. Tanggapannya 10 kali lipat. Percaya nggak? Kebetulan. Coba lihat, yuk. Coba lihat lagi. Ini kalau ini. Nah, ini foto saya sama dogi saya. Oke, 5 ekor dogi. Ya, foto 500. Ini video saya sama dogi saya 6.000-an. Lebih dari 10 kali lipat kan video? Ini video ini. Ini gambar. Oke, ya. Apalagi? Yuk. Nah, ini gambar sama orang-orang yang terkenal. Ya, Andreas Nawawi, Helmi Yahya, Ishak Chandra, kita gowe sepeda hari Minggu. Nah, karena ada orang-orang terkenal, hampir 2.000 lah. Tapi ini saya pegang gitar, saya nyanyi aja apa adanya. 9.000 loh. Untuk Anda yang penasaran suara James kayak apa, silakan cek di Instagram saya, oke? James Gui. Anda bisa lihat suara saya. 9.000. 10 kali lipat nggak? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Oke? Right? Jadi Anda harus belajar hal-hal kayak gini. Tapi nanti tunggu, terakhir ya, terakhir. Ada yang bilang ini. Selalu di setiap grup ada, usianya berbeda-beda, ada orang yang bilang, James, lu ngomong sih gampang James, tetapi ini ada tetapinya nih. Tetapi usia saya sudah segini. Aduh, I'm too old for this shit. Oke, saya udah terlalu tua lah untuk belajar yang gini-ginian. Ya, ini buat anak muda lah, yang usia 30, ya 20-an, 40 masih oke lah. Saya usia 50-an, udah 1 tahun lagi mau pensiun, udah pensiunan malah, udah 60-an, udah nggak ngerti yang gini-ginian dah. Oke, yakin ya? Oke, boleh. Ini baru jadi presiden loh ini, usia 78. Oke, 78 tahun.
masih punya semangat untuk melayani masyarakat. Dan dia bukan melayani masyarakat, dia melayani dunia. Saking kacaunya dunia dengan presiden yang sebelum dia terpanggil untuk rapiin semua. 78 tahun kita mah udah mau makan anggur, duduk di taman belakang. Dia masih mau jadi presiden. 78. Oke, kenapa? Karena ini, tenang aja, ingat, 70 is the new 60. Orang di zaman sekarang, usia 70 itu sama seperti usia 60 10 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda sekarang mendekati 70 usia Anda, mestinya mindset Anda, pola pikir Anda, bukan saya hampir mau 70. Tapi mindset Anda adalah saya hanya hampir mau 60. Berarti saya sekarang usianya 50-an saja. Walaupun usia Anda 60-an, mendekati 70-an. Kenapa? Trennya sekarang udah begini, maka presiden yang usianya 78, dia nggak anggap diri sendiri 78. Dia anggap diri sendiri baru 68 masih muda kok. Oke? Nah, yang 60, 60 is the new 40. Nah, kalau Anda yang 60, berarti Anda masih 40-an loh. Kalau Anda 60, Anda sesungguhnya zaman now ini adalah 40. Karena zaman dulu usia pensiun 55. Zaman dulu usia pensiun 55. Zaman sekarang 55 seru-serunya nih. Seru-serunya 55 mana ada tua? Oke, 55 belum tua. Belum ya. Kenapa saya tahu? Karena ini tuh. Nah, tunggu. Apa ceritanya? Ini si Rian di Masif. Anak ini usia 30-an lah ya. 30-an ya di Masif. Helmi Yaya, 2 tahun di bawah saya. Ini saya. Kami gowe sepeda setiap minggu. Saya usianya berapa? Nah, silakan. Ketik nah. Silakan ketik. Silakan ketik yang bisa tebak usia saya. Silakan yang bisa tebak usia saya. Silakan. Ketik usianya. Ya, silakan yang bisa ketik tebak usia saya. Wih, 38. Ya, yang bilang 65 ya gua coret dari daftar. Ya, oke. Iya, 64. Teganya. Oke. Yes. Boleh. RO Jakarta ya, 60 ya. Oke. 35. Wih. Wah, happy banget, bikin saya happy banget. Oke lah, Ibu Dewi yang tahu usia saya lah ya. Oke. Ya. Usia 59. Agustus ini usia 60. Oke. Agustus usia 60. Ya. Dan saya tidak rasa saya usia 60 kok. Saya masih rasa saya usia 40 kok. Kenapa? Karena itu. Karena 60 is the new 40. Jadi sekarang saya bahkan belum 40, saya 39 nih sekarang. Karena usia saya 59. Jadi saya sekarang 39. Oke, Agustus saya 40. 40 masa tua sih. Tuh. Ya. Ini yang kita sedang lakukan. Dan seminggu 3 kali nih. Oke, so saya masih nge-gym. Seminggu 3 kali nge-gym. Ya. Tua nggak? Enggak sih. Enggak tua sih. Oke, so Bapak-Bapak sekalian, untuk Anda yang merasa tua, enggak. Ya, jangan merasa tua. Ya, sadis kan? Ya, Ibu Dewi ya, ternyata. Oke, ya. Untuk Anda yang merasa tua, enggak. Ya, yang 70 potong 10 tahun. Yang mendekati 60 potong 20 tahun. Ya, dan yang usia, berarti kalau potong 20 tahun usia 40-an. Usia 40-an, mana ada alasan untuk tidak belajar hal yang baru? Dan kalau tidak belajar hal yang baru, mana bisa kita jangkau nasabah kita? Mana bisa kita jangkau nasabah kita yang 70% sudah enggan ketemu kita secara fisik? Satu. Kedua, kalau kita tidak punya cara baru, dari mana Anda bisa jala bank nama yang baru?
Kalau Anda tidak bisa jala bank nama yang baru, bolak-balik Anda peras ikan-ikan yang sudah usang kan? Ya enggak? Oke, so harus ada cara baru. Nah, untuk Anda yang semakin cepat belajar cara baru, semakin mulai cepat, start strong, itu manfaatnya besar sekali. Oke, so teman-teman, dalam waktu singkat ini saya sudah share kepada Anda bahwa satu, target harus jelas. Dua, kenapa targetnya? Mau ke France, Italy, China, Shanghai, terserah. Oke, bagaimana caranya? Jalan. Ya, luangkan lebih banyak waktu di depan pelanggan nasabah-nasabah yang lebih menjanjikan. Dan apa yang dimaksud dengan menjanjikan adalah nasabah-nasabah yang secara pribadi maupun dari segi bisnis yang lagi relatif laris manis, relatif lebih bisnisnya jalan, ya, tidak terlalu terpukul oleh kondisi ini. Nah, inilah yang bisa kita jangkau. Dan untuk menjangkau mereka, ayo siap-siap jala lebih jauh. Jangan di perairan yang terlalu dangkal. Karena kompetisinya sengit, ikannya kecil-kecil. Oke, ya. Cara untuk jalan lebih jauh adalah belajar cara baru. Belajar cara jualan by phone, video call, Zoom. Buat komunikasi Anda dalam bentuk video, ya, dan agar supaya Anda mau melangkah, ingat, tidak ada kata saya sudah terlalu tua. Oke, ya, itu aja dari saya. Thank you so much. Saya serahkan kepada Ibu Dewi. Oke, thank you. Sukses buat Anda. Silakan Bu Dewi. Oke. Thank you so much Pak James. Wow, ini semangat semuanya ya. Dan Bapak Ibu agen, hari ini kita belajar bahwa 70 is the new 60. Kemudian 60 is the new 40. Jadi jangan merasa saya sudah berumur, tetapi makin berumur makin muda kalau resepnya Pak James gitu ya. Kemudian satu lagi yang tadi saya catat, selama kita mau mencari nafkah, kita harus beradaptasi dengan kondisi baru. Jadi yang itu memang harus kita catat betul sore hari ini. Pak James, terima kasih banyak. Ini luar biasa, luar biasa. Yes, hari raya makan rendang, bumbu digerus sampai pagi. Jika ada umur panjang, kita harus ketemu lagi. Saya Dewi Setiawati, terima kasih untuk semuanya. Thank you.